お姉ちゃんが来た。Setelah melalui pertarungan yang cukup menyedihkan, kini saatnya semua orang memenuhi kebutuhan perutnya. Tanpa terasa, kini meja makan di rumah Ayase semakin ramai. Setelah mereka ketambahan personil Aira dan juga kucing turbo. Meski sedang makan, namun perang dingin antara Ayase dan juga Aira masih berlanjut. Pada kesempatan itu, Ayase menjelaskan, "Karena kau menuduhku sebagai orang jahat, makanya aku melempar baskom itu ke kepalamu. Bukannya aku tidak mau menjadi temanmu, tapi aku juga tidak mau kita bermusuhan. Jadi maaf karena aku sudah sedikit kelewatan." Ayase mengatakan hal itu dengan sedikit gengsi. Ia juga menyuruh Aira meminta maaf kepada Okarun karena memperlakukannya seperti orang idiot. Namun Aira meluruskan bahwa yang membuatnya menjadi musuh bukanlah perkara baskom, tapi karena Aira bisa melihat sifat asli Momo yang seperti setan. Meski berulang kali menjelaskan jika Momo bukanlah arwah jahat, namun Aira masih tetap tidak mempercayainya. Kemudian dia menunjuk ke arah Okarun yang sedang asik makan. Di sana Aira yakin melihat Okarun berubah menjadi setan saat melawan nenek akrobatis sebelumnya. Selain itu, terjadi kesalahpahaman di sana ketika Aira menganggap nenek Seiko adalah kakak dari Momo karena tubuhnya yang masih mulus untuk ukuran nenek-nenek. Aira juga menganggap jika Momo adalah dalang dari semua hal yang tak masuk akal yang terjadi. Di sana, Aira berkata jika saat ini ia mungkin kalah dalam pertarungan. Namun ia bertekad akan berlatih untuk semakin kuat sehingga bisa menghajar Momo habis-habisan nantinya. Itu semua karena Aira percaya bahwa dia adalah makhluk terpilih untuk menjadi pelindung perdamaian dunia berkat kecantikannya. Tak lama kemudian, Aira langsung pamit undur diri setelah perutnya kenyang. Namun sebelum meninggalkan rumah Momo, dia memanggil Okarun. Di sana Aira berkata meski Okarun adalah jelmaan setan, namun ia sudah menyelamatkannya berkali-kali. Aira pun bertanya kenapa Okarun melakukannya. Kemudian Okarun menjawab jika ia tak punya alasan khusus. Ia hanya merasa saat itu Aira dalam bahaya sehingga ia ingin menyelamatkannya. Mendengar jawaban itu, Aira malah menganggap jika ternyata Okarun masih mempunyai hati layaknya manusia. Padahal sebenarnya Okarun memanglah masih manusia. Sebelum berpisah, Aira berharap jika Okarun bisa melepaskan diri dari genggaman Momo Ayase. Kesalahpahaman itu berlanjut sampai Aira pergi dengan ekspresi manis meninggalkan Okarun. Saat itu Aira berpikir bahwa ia tidak boleh memiliki perasaan itu karena dia adalah manusia, sementara Okarun adalah setan, dua makhluk yang tidak mungkin bersatu. Di sisi lain, Okarun komplain kepada kucing turbo karena cara untuk mengembalikan biji Okarun terdengar menakutkan. Tentu saja nenek turbo tidak memperdulikannya dan berniat memulai ritual untuk mengembalikan biji Okarun. Ternyata, cara yang digunakan nenek turbo adalah melempar biji emasnya ke arah Okarun, di mana di sana sudah siap nenek Seiko yang memegang tongkat baseball untuk mengincar lemparan bola nenek turbo. Sedetik kemudian, biji emas Okarun dilemparkan dengan sangat keras dan nenek Seiko juga berusaha melakukan home run dengan tongkat baseballnya. Namun ternyata lemparan nenek turbo lebih cepat sehingga biji emas tersebut langsung menyodok tepat di tempat yang seharusnya. Efek dari lemparan keras nenek turbo sampai membuat Okarun terjungkal dan menahan sakit. Meskipun di sana Ayase sudah menyiapkan kipas angin, namun nampaknya hal tersebut tidak terlalu berguna. Dengan pengorbanan yang menyakitkan, akhirnya satu biji dari Okarun sudah kembali ke asalnya. Dan kembalinya biji itu dirayakan oleh semua orang yang ada di rumah Ayase. Sungguh adegan yang sangat membagongkan. Waktu berlalu, kini Okarun dan Ayase kembali masuk ke sekolah. Di sana Ayase masih belum puas karena ia belum menemukan petunjuk di mana biji Okarun yang satu lagi. Oleh sebab itu, Ayase mengajak Okarun untuk ketemuan di atap saat istirahat nanti. Namun Okarun dengan halus menolaknya karena ia harus menyelesaikan tugas dari gurunya. Tak mau menyerah, Ayase mengganti jadwalnya saat istirahat makan siang di kantin. Namun Okarun masih menolaknya karena ia tidak punya waktu hari ini. Dengan berat hati, Ayase menerimanya. Karena tidak bisa bertemu Okarun, Ayase menjadi gelisah sendiri di ruang kelas. Teman-temannya pun merasakan energi negatif yang dikeluarkan Ayase. Sementara Momo Ayase sendiri mulai memikirkan kondisi-kondisi buruk apakah mungkin Okarun selingkuh dengan Aira. Meskipun Ayase sudah bermain dengan teman-temannya, ia tetap merasa gelisah karena tak bertemu dengan Okarun. Ia sendiri tidak tahu apa yang terjadi pada dirinya, hingga dia memutuskan untuk menemui Okarun di kelasnya. Namun di dalam hatinya,
Ia juga bimbang karena takut mengganggu Okarun yang sedang mengerjakan tugas dari gurunya. Namun saat Ayase sedang melintas di koridor sekolah, ia melihat hal yang sungguh membagongkan, di mana Okarun sedang menopang kedua tangannya di atas tubuh Aira yang nampak pasrah di bawah tubuh Okarun. Mari kita mundur sejenak sebelum Ayase melihat adegan menegangkan tersebut. Terlihat Okarun sedang berlatih push up di luar kelas. Melihat Okarun terlihat kewalahan, dia mencoba untuk menyemangati dirinya sendiri karena pasti akan muncul monster aneh lagi saat ia mencari bijinya yang satu lagi. Saat sedang berlatih itulah tiba-tiba muncul Aira yang memanggil Okarun. Merasa aneh, Okarun bertanya apa yang hendak dilakukan Aira. Namun tanpa diduga, Aira melakukan hal yang nampaknya jarang sekali dilakukan oleh seorang gadis. Di sana Aira mengatakan perasaan yang sebenarnya kepada Okarun karena ia tak bisa menyembunyikannya lagi. Tanpa basa-basi, Aira langsung memegang wajah Okarun dan memiringkan wajahnya untuk mencium Okarun. Namun Okarun langsung refleks menjauhkan wajah Aira dari mukanya. Hal itu membuat Aira bingung kenapa Okarun malah memukulnya. Karena menurut Aira, salah satu cara untuk mengungkapkan perasaan kepada lawan jenis adalah berciuman. Setidaknya itulah yang Aira baca pada buku dewasa milik ayahnya. Okarun pun meminta supaya Aira berhenti menggodanya. Karena Aira adalah gadis populer, seharusnya mudah baginya untuk mendapatkan pengalaman menjalin hubungan. Namun Aira masih ngotot ingin mencium Okarun. Saat saling dorong-mendorong itulah kaki Okarun dan Aira terpleset hingga Aira terjatuh di bawah tubuh Okarun. Sialnya, Aira malah makin memoncongkan bibirnya berharap Okarun tergoda dan mau menciumnya. Saat momen panas itu terjadi, entah kebetulan macam apa hingga tiba-tiba saja Ayase melintas dan melihat kejadian tersebut. Dengan wajah yang penuh ketidakpercayaan, Ayase melihat Okarun. Sementara Okarun berusaha menjelaskan kesalahpahaman yang terjadi. Di sanalah Ayase berkata bahwa Okarun adalah orang yang sangat menjijikkan. Ayase sudah terlanjur kecewa dengan apa yang dilihatnya, sehingga penjelasan Okarun tidak ia dengarkan sedikit pun. Apalagi ia berbohong dengan beralasan punya banyak tugas. Hal itu makin membuat Ayase marah dan berjalan meninggalkan Okarun yang tak sempat menjelaskan kesalahpahaman yang terjadi. Sesampainya di kelas, Ayase langsung menyuruh teman-temannya diam karena ia tidak ingin diganggu dan ingin berpikir sebentar. Bahkan saat gurunya menjelaskan pelajaran pun, Ayase tidak mendengarkannya dengan baik. Ia hanya meletakkan kepalanya di meja dan berkata bahwa ia ingin memukul sesuatu dengan tangannya. Ayase benar-benar tak menyangka ia melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa Okarun akan melakukan hal itu bersama Aira di sekolah. Mengingat momen itu malah membuat Ayase uring-uringan sendiri hingga membuat teman-temannya mengira Ayase kerasukan arwah udang. Sementara Okarun berpikir bahwa apa yang Ayase katakan memang benar adanya. Sekarang tidak ada gunanya punya banyak alasan. Okarun ingin mengejutkan Ayase jika ia akan bertambah kuat. Jika ia ingin berbohong padanya, maka sekalian saja. Okarun kini menyemangati dirinya supaya tidak perlu patah semangat, karena yang ia lakukan semua ini untuk bertambah kuat demi melindungi Ayase. Namun tiba-tiba saat memikirkan semua itu, kaki Okarun merasakan sesuatu yang aneh. Sesaat kemudian Okarun baru menyadari semua orang di kelas menghilang dan hanya menyisakan dia seorang. Okarun pun bertanya-tanya apa yang terjadi. Tidak mungkin di sekolah ini hanya ada dia seorang. Kemudian saat Okarun keluar kelas, ia melihat Aira yang juga sendirian. Di sana Okarun bertanya di mana perginya semua orang. Bukannya menjawab, Aira malah balik bertanya sebenarnya apa yang terjadi. Ia malah mengira ini semua kerjaan Momo Ayase. Kemudian Okarun mencoba mencari Ayase di ruang kelas, namun hasilnya nihil. Lalu Aira berteriak kepada Okarun bahwa situasi di luar gelap sekali. Disinilah Okarun merasakan ada sesuatu ganjil yang terjadi, bahwa ia pernah merasakan perasaan ini sebelumnya. Di sisi lain, Ayase terlihat terpleset saat sedang mencoba membuka jendela sekolahnya. Di sana ia baru tahu bahwa semua jendelanya terkunci. Namun hal yang menyebalkan adalah genangan air yang ada di lantai makin meninggi. Meski sekejap, Ayase sempat mengkhawatirkan kondisi Okarun meskipun sudah dikecewakan sebelumnya. Namun saat Ayase sedang berjalan menyusuri lorong sekolah, tiba-tiba saja dia mendengar suara yang aneh. Menyadari hal itu, Ayase mendengarkannya dengan seksama. Ia yakin ada sesuatu yang mendekat. Dan ternyata suara itu muncul dari penampakan monster laut asing yang tiba-tiba muncul di sekolah.
Terlihat sesuatu yang melintas di lorong kelas adalah seekor ular raksasa yang nampak santai berkeliling di sekolah. Sementara Ayase bersembunyi di balik pintu supaya tidak ketahuan oleh makhluk tersebut. Kemudian saat ada kesempatan, Ayase mengintip sedikit untuk mencari tahu sebenarnya makhluk apa yang ada di ujung lorong. Karena jaraknya cukup jauh, ditambah pencahayaan yang buruk, Ayase tidak bisa melihat dengan jelas makhluk tersebut. Namun tanpa sadar, ia malah membuat suara samar yang menarik perhatian ular raksasa tadi. Dengan cepat, Ayase mengontrol nafasnya supaya keberadaannya tidak diketahui. Namun tiba-tiba, ular tersebut menyemburkan sesuatu dari mulutnya yang membuat bangunan di sekolah hancur porak-poranda. Untungnya, semburan ular tersebut tidak melukai Ayase karena gadis tersebut jongkok saat semburan ularnya dikeluarkan. Di posisi itu, Ayase memikirkan di mana Okarun berada sekarang ini. Di sisi lain, Okarun dan Aira terkejut dengan suara ledakan yang ditimbulkan dari semburan ular raksasa tadi. Aira yang masih negatif thinking masih saja berpikiran jika ini semua adalah ulah Momo. Namun Okarun kembali menjelaskan jika dulu ia pernah mengalami hal ini sebelumnya. Saat dirinya dikelilingi kegelapan dan dinding yang menghalangi semua jalan keluar. Untuk membuat semuanya kembali normal, saat itu Okarun dan Ayase mengalahkan alien yang menjadi musuhnya. Aira yang baru pertama kali menghadapi alien bertanya kenapa mereka menyerang. Kemudian Okarun menjawab jika sepertinya para alien mengincar sesuatu yang dimiliki oleh manusia. Namun saat keduanya sedang asyik mengobrol, tiba-tiba muncul satu makhluk aneh di depan mereka berdua. Kepalanya mirip kepiting tapi badannya mirip seperti seorang petinju. Dengan menyanyikan lirik lagu yang tak jelas, makhluk tersebut mencoba untuk menyerang Okarun dan Aira menggunakan pukulannya. Untungnya Okarun bisa bergerak dengan cepat dan membawa Aira menghindari serangan dari kepiting petinju tersebut. Itu semua karena Okarun kini sudah berubah ke mode nenek turbonya untuk menyelamatkan Aira sekali lagi. Akan tetapi Okarun sadar, ia tak bisa bertarung sembari melindungi Aira secara bersamaan. Di sana Okarun menyuruh Aira untuk melarikan diri saja karena dia nanti hanya akan menjadi beban. Sementara kepiting petinju mulai bersiap melakukan serangannya lagi untuk melawan Okarun di mode setannya. Sampai tiba-tiba tubuh Okarun terbanting ke lantai seperti ada gravitasi kuat yang menariknya, hingga membuat tanah di sekitar tubuhnya cekung. Dan tak lama kemudian muncul para alien yang memperlihatkan diri di belakang Aira. Di sana ketiga alien tersebut mengerubungi tubuh Okarun dan menyapanya karena akhirnya mereka bertemu lagi. Aira yang belum mempunyai pengalaman menghadapi alien malah mengancamnya dan mengajaknya bertarung. Tentu saja Okarun melarangnya dan menyuruh Aira untuk segera pergi karena para alien itu mengincar barang milik perempuan. Tanpa basa-basi lagi, salah seorang alien menggunakan kekuatannya untuk membuat tubuh Aira terpental sehingga ia tak bisa mengganggu mereka lagi. Di sana seorang alien mengatakan jika hanya seseorang yang sudah terbiasa dengan dunia spiritual yang bisa masuk ke dimensi ini. Namun karena Aira ikut masuk, ia menganggap artefak lamanya mengalami kerusakan. Di sana alien tersebut mengatakan tujuannya datang untuk mengambil Otongsuke milik Okarun. Sontak saja Okarun berteriak kesal karena Otongsukenya selalu saja menjadi target. Lalu alien klimis menjawab jika otong Okarun sangat berharga. Itu karena bukan hanya Okarun yang mempunyai kekuatan hebat, tapi ia bisa menipu kekuatan sains dan teknologi alien. Oleh sebab itu, para alien ingin memiliki kekuatan Okarun dan membuatnya menjadi milik mereka. Kemudian, Okarun menjelaskan jika itu semua karena kutukan nenek turbo yang membuatnya menjadi seperti ini. Mendengar hal itu, alien tersebut bertanya bagaimana nasib Otongsuke Okarun saat ini. Okarun pun menjawab jika ia tidak tahu. Di situasi terpojoknya, Okarun berusaha untuk berubah ke wujud kutukannya. Namun ia tidak bisa berubah. Lalu tiba-tiba tubuh Okarun terangkat sendiri yang membuat Okarun kebingungan karena pakaiannya juga sedikit demi sedikit terlepas. Ternyata itu semua disebabkan oleh para alien yang hendak memulai operasi pengambilan Otongsuke. Saat salah satu alien sudah mengeluarkan gunting dari Otongsukenya, Okarun berteriak supaya semua tindakan alien ini dihentikan. Tentu saja alien-alien tersebut tidak peduli dengan teriakan Okarun. Hingga tiba-tiba seseorang muncul dan langsung melakukan gerakan akrobatis yang membuat para alien kena tendang dan membuat Okarun terselamatkan dari operasi gila alien. Ternyata dia adalah Aira yang sudah berubah ke wujud kutukannya karena sebelumnya ia hidup lagi setelah menerima aura dari nenek akrobatik. Kini dengan wujud kutukan tersebut, mampukah Aira menyelamatkan Okarun? Namun sialnya chapter pun berakhir.
Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman? Semoga episode ini dapat menghibur kalian semua ya. Akhir kata, terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya.